Homo lu ya? Bukan dong. Manusia kan homo? Iya. Ya, Kakers, hari ini kita bahas sesuatu yang berhubungan dengan penemuan-penemuan nih. Pada suka nih biasanya nih. Penemuan Zaman dahulu. makhluk, bukan makhluk sih ya. Spesies. Spesies ya, Spesies spesies. jatuhnya. Jadi ini ditemukan di Indonesia ya, kebetulan satu spesies ya. Cuma ya kayak hobbit gitu loh bentuknya. Ya, kayak film The Lord of the Rings ya, hobbit gitu ya. Berarti kerdil ya, kecil gitu. Sebelum kita bahas nih, Jangan lupa untuk dipersiapkan sebelum nonton Kraken Egg ya seperti biasa biar vibe-nya lebih dapat gitu. matiin lampunya, Camping-campingnya gitu kan. Mungkin selimut boleh, selimutnya, snacknya, kopi panas boleh, remang-remang boleh. rokok ya nggak? Yo, nyempat ya. Gitar, Di dalam kamar. Ini kita udah ada nih. buka jendela dong. Oh iya. Nah, oke, jadi kita ini cukup misterius karena kok bisa tiba-tiba ada makhluk yang bentuknya seperti, bukan makhluk lah ya, Spesies jatuhnya. spesies ya, kayak soalnya ini manusia juga kan. Apa tuh gitu kan? Jadi temukan nih kerangka manusia bentuknya tuh hobbit. Jadi penemuan ini dimulai dari sebuah gua ya, tadi nama liang gua ya, itu gua ya. Jadi gua ini tempat ditemukannya kerangka hobbit ini. Ukuran dari gua ini sendiri panjangnya 50 meter, lebar 40 meter, dan tingginya 25 meter. Ya, cukup besar. Gua ini diperkirakan sudah ada sejak 190.000 tahun yang lalu. Dan ini sudah ada bukti laboratoriumnya, diambil dari sampel-sampel sedimen di pojok selatan gua, tuh paling berarti paling dalam ya. Liang gua dan gua-gua lain ada di sekitar itu sebenarnya tuh udah digali dari tahun 1930 waktu masih masa kolonial Belanda. Karena mereka meyakini gua-gua ini tuh memiliki potensi arkeologis dan paleontologis. Dan beberapa hasil penelitiannya ini bahkan dibawa ke Leiden di Belanda. Kemudian tahun 1950-an, penggalian dan penelitian pun ini dilanjut ya oleh H.R. van Herken. Setelah akhirnya dilanjutkan oleh arkeolog dan misionaris dari Belanda juga yang bernama Theodor L. Verhoeven. Sampai akhirnya pada tahun 1976, Pusat Penelitian Arkeolog Nasional yang diketuai oleh Profesor Dr. Raden Panji Sujono juga melakukan penelitian secara intensif di liang gua tadi. Ternyata tim atau para peneliti ini mendapatkan beberapa tengkorak manusia, guys. Dan juga kuburan fosil manusia purba. Bahkan sampai tahun 1989, tim ini juga menemukan banyak kerangka Homo sapiens. Homo sapiens itu manusia purba yang udah agak tegak, sempurna ya. Mirip manusia banget. Dan berbagai mamalia di gua itu ya. Mulai dari makhluk yang mirip gajah, stegodon, hingga tikus berukuran besar yang diduga menjadi bahan makanan para manusia ini, manusia purba ini. Di samping temuan tersebut juga ditemukan alat-alat seperti pisau ya, alat bantu gitu ya untuk berburu, mengolah buruannya, beliung, arang, mata panah, dan juga tulang-tulang yang terbakar. Yang tentunya alat itu dibuat dari bebatuan, berarti masih zaman batu harusnya. Dan pada tahun 2001, udah tahun 2000-an ya, tim gabungan dari Indonesia dan Australia melakukan kerjasama untuk mencari jejak peninggalan migrasi nenek moyang suku aborigin Australia di Indonesia. Nah, saat itu tim dari Indonesia masih dipimpin oleh Profesor Dr. Raden Panji Sujono, sementara tim dari Australia dipimpin oleh Mike Morwood dari Universitas New England. Sama kurang lebih 2 tahunan lah ya. Tim ini terus mencari dan menggali ya dari misi pencariannya ini. Sampai di September 2003, mereka melakukan penggalian yang tidak biasa, guys. Yaitu menggali sampai kedalaman 5 meter. Biasanya tuh paling 2 cm. Waduh. Menggali. Ya, biasanya nggak sedalam itu ya. Ini 5 meter tuh dalam ya. Kan nggak gali tuh. Kayak sendok. Ternyata pas digali guys ya, ditemukanlah kerangka mirip manusia tapi ukurannya kecil. Bisa disebut kerdil ya. Penemuan itu maka disebut sebagai Homo florensiensis atau manusia dari Flores. Kabarnya nih saat mereka melakukan penelitian dan penggalian, mereka tidak hanya mendapat satu individu Homo florensiensis ini, tapi ada 9 kerangka yang mereka sebut LB1 sampai LB9. Kerangka yang paling lengkap ini disebut LB1 sampai hampir kelihatan bentuk tubuhnya gitu. Diperkirakan ini adalah kerangka betina ya. Ditemukan di lapisan tanah yang berusia sekitar 18.000 tahun. Penemuannya cukup lengkap ya, terdiri dari tengkorak, 3 tungkai, beberapa tulang badan tapi tidak ada lengan sebelah kiri, tangan kiri nggak ada. Sementara kerangka lainnya itu berusia antara 94.000 sampai 13.000 tahun yang lalu. Perkiraan usia ini dilakukan berdasarkan usia lapisan yang lebih tua daripada kerangka. Ditambah lagi nih, tulang-tulang ini selain nggak utuh juga agak lembab. Jadi kurang bisa ngebantu untuk diteliti lebih dalam. Bentuknya udah nggak utuh gitu ya. Setelah itu tidak ditemukan juga sisa-sisa material genetik. Sehingga buat analisis DNA-nya tuh susah. Dan menurut dugaan lagi, sebenarnya liang buah ini tuh sebenarnya dijadikan sebagai makam atau kuburan untuk manusia purba pada waktu itu. Sekarang kita akan bahas ciri-ciri Homo florensiensis ini. Homo lu ya? Bukan dong. Manusia kan homo? Iya.
Homo floresiensis ini tuh memiliki ciri-ciri yang cukup aneh sebenarnya. Yang pertama, tengkoraknya panjang dan agak rendah. Dan juga volume otak yang sangat kecil. Itu berukuran 380 cc. Tengkorak Homo floresiensis ini tuh menunjukkan kalau otaknya itu tuh ya sebesar buah jeruk gitulah. Jadi kecil banget lah hitungannya. Dan itu menyerupai spesies purba, yaitu adalah Homo habilis. Yang hidup 2,4 hingga 1,4 juta tahun yang lalu. Gila, udah gak kebayang 1 juta tahun yang lalu tuh piye itu. Setelah diteliti lebih dalam, menjadi lebih jelas bahwa Homo floresiensis ini memiliki perpaduan yang aneh antara sifat-sifat primitif dan modern. Jadi mungkin dia di tengah-tengah kali ya, primitif dan modern. Ya, sebelum nggak primitif banget. Tapi modern nggak Juga modern kagak, banget iya. juga. Nah, jadi aneh. Sedangkan buat tingginya itu tuh cuman 3 kaki, sedangkan beratnya tuh cuman 55 pound. Seginilah. 3 kaki segitu doang berarti. Pada 2007, para ilmuwan menemukan petunjuk baru berdasarkan pengamatan mereka terhadap pergelangan pada fosil-fosil yang mereka temukan. Hal ini menunjukkan bahwa Homo floresiensis ini tuh bukan merupakan manusia modern, melainkan merupakan spesies yang berbeda. Ditambah lagi, tulang Homo floresiensis ini tuh berbeda dengan tulang Homo sapiens maupun manusia Neanderthal. Nah, pada tahun 2009, spesies LB1 yang tadi sempat dibahas, tadi kan ada 9 ya. LB1 ini tuh dinyatakan lebih primitif daripada Homo sapiens. Jadi lebih primitif lagi tuh ya si LB1 itu. Namun, mereka itu tuh masih ada dalam variasi Homo erectus. Publikasi pertama yang dimuat di Anthropological Science membandingkan LB1 ini dengan Homo sapiens, baik normal maupun patologis ya. Nggak cuma Homo sapiens, tapi juga beberapa Homo primitif. Hal ini menunjukkan kalau Homo floresiensis ini tuh memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan manusia modern dan lebih dekat ke arah hominin purba. Mungkin jadi pertanyaan bagi kita semua adalah dari mana Homo floresiensis ini tuh berasal? Salah satu teori yang paling banyak diterima adalah Homo floresiensis ini tuh merupakan evolusi dari Homo erectus. Makin mengecil gitu. Iya, jadi itu evolusi dari Homo erectus si Homo floresiensis ini lah. Memang secara kebetulan, sisa-sisa Homo erectus itu bermunculan di Pulau Jawa saat itu. Fosil Homo erectus yang paling awal itu digali di luar Afrika. Tepatnya di Dmanisi, Georgia, juga menunjukkan bahwa hominin ini tuh tidak selalu merupakan spesies yang tegap dan besar. Kerangka Dmanisi ini tuh lebih kecil dan mempertahankan ciri-ciri primitif. Ini semua tuh mengisyaratkan bahwa sekelompok Homo erectus awal bisa saja mencapai dataran Asia Tenggara dan kemudian terdampar di Flores dan pada akhirnya memunculkan manusia hobbit. Pada 2014, antropolog Maciej Henneberg dan rekannya mengklaim bahwa LB1 ini tuh sebenarnya menderita Down syndrome. Dan sisa-sisa kerangka yang ditemukan di gua itu tuh merupakan manusia modern yang normal. Tapi di tahun 2016, sebuah studi lain yang menyimpulkan bahwa LB1 ini tuh tidak menunjukkan jumlah karakteristik Down syndrome yang cukup untuk mendukung teori tersebut. Dan sampai saat ini penemuan manusia hobbit di liang gua ini tuh masih belum terpecahkan. Jadi istilahnya masih menjadi misteri lah. Gitu dia guys. Misteri guys. Masih menjadi misteri guys. Misteri guys. Misteri guys. Oke, jadi segitu ya pembahasan kita mengenai arkeolog ya. Si arkeolog yang si manusia fosil hobbit ini yang ditemukan. Hobbit ini. Jadi sebenarnya apakah ada ya, bukti fosilnya? Masih diteliti sampai sekarang sebenarnya belum ada jawaban. Karena belum ketemu yang benar-benar hidup ya. Iya benar. Jadi emang seperti itu guys ya. Kayak dinosaurus pun juga sebenarnya masih misteri. Tapi misteri maksudnya mereka itu bisa jadi berbulu gitu. Bentuknya belum tentu seperti yang kayak di film. Karena misalkan kayak kuda nil aja, fosilnya tuh bentuknya serem pak. Oh. Tapi pas di binatang gitu kan agak serem. Tapi sebenarnya serem kuda nil itu. Kuda nil itu bisa membunuh loh. Nah itu dia. Jadi serem apa enggak? Secara wujud tidak menyeramkan itu kan. Bentuknya ternyata jadi dinosaurus mungkin tidak semenyeramkan itu. Gitu. Enggak tahu ya. Oke lah kalau gitu guys. Ya. Segitu aja pembahasan kita. Kalau misalnya mau bahas apa lagi, komen dong di bawah dong. Ini kita sengaja nggak ada Ivana nih. Biar apa? Supaya mereka nggak komen-komen Ivana. Oh iya. Ini komen topik gitu. Yang lain gitu loh. Nah. Oke, segitu aja guys ya. See you next video. Stay cracking. Salam crackers. Cek tingkum.